Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau berkenan menguduskan seluruh umat-Mu dengan Roh Kudus. Dialah yang membaharui segala sesuatu dan menyatu padukan seluruh bahasa dalam pengakuan iman yang satu dan sama. Tanamkanlah sabda suci-Mu dalam lubuk hati kami, dan teguhkanlah persatuan umat-Mu di lingkungan kami ini, serta baharuilah semangat cinta kasih kami satu sama lain. Demi Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu bersama Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapamu atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, renungan yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah datanglah kepada Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini menceritakan tentang orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang mengunjungi Yesus, dan mereka melihat beberapa murid Yesus sedang makan dengan tangan najis, dan mereka tidak mengikuti adat istiadat nenek moyang. Sedangkan orang-orang Farisi mengikuti dan menaati adat istiadat nenek moyang mereka, dan orang-orang Farisi menegur Yesus mengenai murid-muridnya, dan Yesus memberitahukan mereka untuk tidak percaya pada adat istiadat, tetapi percaya pada Yesus.
Mereka lebih mementingkan adat istiadat mereka daripada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita jangan meniru perbuatan orang-orang Farisi, tetapi tirulah murid-murid Yesus. Walaupun badan kita kotor, tetapi hati kita bersih dan selalu percaya pada Tuhan. Dalam kondisi apapun kita jangan pernah mengesampingkan perintah Tuhan. Kita memang hidup dengan adat, tetapi jangan fokus pada adat saja, fokus juga pada Tuhan, karena tanpa Tuhan adat tidak ada gunanya. Walaupun kita hidup mengikuti zaman, tetaplah percaya pada Tuhan. Kita tahu bahwa zaman sekarang ini kebanyakan orang yang melupakan Tuhan dan mereka lebih mementingkan kehidupan modern. Saudaraku sekalian, marilah kita membuka hati kita yang sudah rapuh untuk menerima kehadiran Tuhan dalam diri kita dan kehidupan kita. Dan bertindaklah seperti seorang hakim yang hanya membuang hal buruk dan mengambil hal baik. Semoga Tuhan yang Maha Murah, kami mengucap syukur kepadamu, karena pada hari ini Engkau masih memberi kami kehidupan yang cerah, walaupun banyak tantangan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau pasti menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan, karena melalui firman-Mu, kami dapat menghayati iman kami dengan baik. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.